Saya mohon maaf panggil Gus. Gus Dur kita tahu, dan jauh sebelum ini Gus Dur sendiri yang bilang bahwa pemilu tahun ini akan mengalami masalah berat dan kacau. Termasuk begitu banyak orang-orang yang stres. Saya pernah menghitung orang gila dari Bandung ke rumah saya. Mungkin caleg yang gagal, Pak. Saya hitung ada 49. Lalu ibu saya nanya, Man, kamu ngitung apa, Man? Saya bilang, ini mah ngitung orang yang stres karena nggak jadi. Ada berapa? Ada 49. Loh, kok beda? Mama juga ikut ngitung. Saya bilang, berapa, Mah? Mama ngitung ada 50. Siapa satunya? Dengan kamu, katanya. Nah, Bapak bisa cerita nggak dengan orang-orang gila? Misalnya Bapak pernah cerita tentang orang NU gila, presiden gila, dan lain sebagainya. Ya, kalau gila sih banyak banget itu. Ya, jadi ada orang, dia itu lulusan fakultas pedagogi pendidikan. Suatu hari untuk wisuda dia undang saya ke sana, bilang kepada semua orang yang ada di situ, hati-hati ya kalau keluaran dari fakultas pendidikan. Pada suatu hari seorang ahli pendidikan, ahli jiwa datang ke rumah sakit gila. Sampai di sana dia lihat ada orang duduk bersandar di tiang, tangannya pegang lidi, di lidinya itu ada talinya, ada benangnya ke bawah, ke air. Dia menempatkan diri sebagai orang, dia bilang itu orang gila kan, dia bilang, udah dapat ikan banyak, Pak. Masa dokter gila, masa begini aja dapat ikan. Jadi yang gila. Jadi yang gila ya, Pak. Nah, terus kan banyak sekali orang-orang dari kalangan ke rumah ini. Bapak kadang-kadang tidak mentaati nasihat dokter untuk bagi waktu. Karena yang datang itu ada yang pagi, ada yang malam. Gus Dur pernah bilang itu ada klasifikasinya. Ada orang yang kalau jam segini gila dan sebagainya. Ya, nggak mesti begitu. Nggak mesti. Gila itu macam-macam. Gila kerja ada, gila urusan organisasi ada, gila apa gitu. Contoh kalau gila organisasi itu dulu Dokter Fahmi Saifuddin. periparan saya dulu. Jam 12.30, 2.30 datang ke rumah saya di Jalan Kutilang. Dini hari itu berarti ya? Mas, di Jakarta Utara itu orang lain pengurus NU-nya berkelahi. Ayo kita ke sana yuk. Tanjung Priok. Bilang, Mi, kalau orang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ngurusin NU, itu namanya orang seneng dengan NU. Tapi kalau udah jam 6 sore orang masih ngurusin NU sampai jam 12 malam, orang itu gila NU. Tapi kalau udah jam 12 malam masih ngurusin NU itu namanya NU gila. Gus Dur sangat terkenal mempelopori, malah begitu kuat dalam perspektif interreligious dialog atau interfaith dialog, hubungan umat beragama, dan menempatkan agama sebagai energi untuk merajut persaudaraan dan perubahan. Nah, saya pernah dengar cerita tentang ini, Pak, tentang seorang pendeta dengan kiai yang sama-sama naik bis. Pendeta kiai itu kan baca doa dulu kalau naik bis, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pendeta itu bilang, Pak Kiai, mohon maaf, ini bukan Bismillah, ini Bismalam. Kayaknya cuma senyum aja. Pas gitu bisnya jalan, tiba-tiba ada suara keras, dor, seperti itu. Tiba-tiba pendeta itu bilang, Haleluya. Nah, Kiai bilang, wah Pak Pendeta, mohon maaf, itu bukan haleluya, halilintar. Ternyata indah, Pak ya. Bagaimana perbedaan apapun terus agama, kalau dilandasi saling cinta, menghormati, menghargai, dan mencintai, itu jadi indah. Dulu ada pastor itu duduk jejer seorang kiai di negeri Belanda naik kereta api.
Nah, kiainya di dalam mau keluar, enggak, pendetanya belah dalam mau keluar, dia ngomong sama kiainya, enggak, bukan, dia duduk, Iya. dia keluarin bungkusan dari tasnya itu, isinya roti. Ayo sarapan. Apa ini? Daging babi. Saya kan nggak boleh makan babi. Bapak nggak tahu enaknya daging. Udah habis itu dapat berapa halte, si kiai turun. Turun dia mau lewat pada pendeta. Permisi, saya mau keluar. Loh, mau apa? Mau janji sama istri. Kiainya bilang gitu. Terus kata pendetanya, ya silakan, kata kiai. Anda nggak tahu enaknya sih. Lebih enak. Kumpul sama istri lebih enak daripada sarapan. Nah, waktu di pondok itu terkenal juga katanya Gus Dur itu nakal, dan nakal itu biasanya jadi kiai besar kan. Kalau yang lempeng-lempeng, tertib-tertib biasanya paling paling atas jadi penghulu KUA kampung, Pak ya. Nah, punya pengalaman menarik apa di pesantren dulu? Ya banyak. Soalnya Yang paling menarik nyolong. nyolong ikan itu, Pak ya. Bisa cerita nggak, Pak? Apa aja. Ya mangga, ya ikan, ya sendal ya. Jadi saya pernah nanya pengajian, Anda bikin masjid nggak di sini? Bikin. Bagus nggak? Bagus. Taruh organ di masjid nggak? Enggak. Ya, sendal aja hilang, apalagi masjid. Bagi organ. Organ.